Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ihsan dari Politeknik TIDC, jurusan Teknik Informatika 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang paket resek tentang materi konfigurasi initial switch setting. Untuk pengerjaannya ada beberapa part yang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah memverifikasi konfigurasi switch default. Yang kedua adalah mengkonfigurasi basic switch yang terdiri dari menetapkan namanya, mengamankan akses jalur konsol dan privilege mode, mengenkripsi sandinya, terus mengenkripsi password enable dan konsol, dan terakhir memverifikasinya. Terus yang part ketiga yaitu konfigurasi MOTD benar. Untuk part keempat yaitu menyimpan file konfigurasi ke NVRAM. Dan yang part kelima yaitu mengkonfigurasi ulang dari part pertama sampai part keempat pada switch 2. Di sini terdapat dua PC yang saling terhubung dengan dua switch, di mana PC dan switch terhubung dengan kabel strike, kemudian switch terhubung dengan kabel cross. Untuk mengerjakan bagi part pertama yaitu memverifikasi konfigurasi switch default, caranya kita klik switch, kemudian di tab CLI kita pastikan, kemudian setelah itu kita enter. Setelah muncul tulisan switch, kita ketik perintah enable. Setelah kita masuk, kita pastikan poinnya berubah menjadi tanda pagar, kemudian kita ketik perintah show running config untuk melihat settingan defaultnya. Di sini kita lihat bahwa belum ada settingan pada switchnya, dimana passwordnya belum ada dan namanya masih switch. Untuk itu kita pastikan ulang dengan cara kita ketik perintah config startup, ketik show startup config. Di sini terdapat tulisan startup config is not present, yang artinya settingannya belum disimpan pada NVRAM. Terus untuk bagian kedua, part kedua kita akan mengerjakan konfigurasi basic switch. Yang pertama adalah menetapkan nama switchnya. Untuk menetapkan nama, kita ketik perintah config terminal, kemudian hostname. Di sini saya menetapkan nama pada switch 1 yaitu S1. Di sini terlihat bahwa namanya telah berganti, yang asalnya switch menjadi S1. Terus yang kedua yaitu langkah selanjutnya itu mengamankan akses jalur konsol. Caranya kita ketikkan perintah config terminal, setelah itu kita ketik perintah line console 0. Sudah kita masuk ke config line, kita ketikkan password letman. Di sini saya menjadikan letman sebagai password ketika kita masuk ke jalur port. Kemudian kita ketikkan perintah login, kemudian kita exit. Langkah selanjutnya adalah memverifikasi apakah passwordnya telah aktif atau belum. Kita akan exit sampai ke bagian awal.
Di sini kita lihat bahwa yang awalnya tidak ada password menjadi ada pada saat kita memasuki jalur konsolnya. Terus langkah selanjutnya yaitu mengamankan privilege mode. Untuk caranya hampir sama seperti mengamankan jalur konsol. Pertama kita harus mengenable dulu switchnya, kemudian masuk ke config terminal. Kemudian kita ketikkan perintah enable password. Di sini saya memasukkan C1 tanda dolar C terus 0 sebagai passwordnya. Terus langkah selanjutnya kita harus memverifikasinya lagi. Kita exit sampai bagian awal seperti tadi. Di sini kita lihat bahwa yang awalnya saat kita memberi perintah enable kita langsung masuk ke privilege mode, tapi sekarang kita harus memasukkan password terlebih dahulu. Yang langkah selanjutnya yaitu kita harus melihat settingannya. Di sini terlihat kita telah memasukkan passwordnya, tetapi passwordnya masih bisa kita lihat ketika kita show running. Untuk itu langkah selanjutnya adalah kita harus mengenkripsi password enable, password yang terdapat pada enable atau privilege mode. Caranya kita masuk ke config terminal, kemudian kita ketikkan perintah enable secret it's a secret. Setelah itu kita enter, kemudian exit. Kemudian kita lihat lagi, kita ketikkan perintah show running. Di sini kita bisa lihat terdapat penambahan, ada enable secret, kemudian passwordnya terenkripsi dengan karakter acak. Tetapi untuk enable passwordnya masih seperti teks biasa. Oleh itu kita harus mengenkripsi password enable dan konsolnya. Langkahnya sama seperti tadi. Kita masuk ke config terminal, kemudian kita ketikkan perintah service password encryption. Kemudian enter. Setelah itu kita exit, kita pastikan lagi, kita show running. Di sini kita bisa lihat bahwa pada password enable passwordnya telah terenkripsi dengan karakter acak, sehingga orang lain tidak dapat mengetahui passwordnya. Yang part ketiga, sekarang kita lanjut ke konfigurasi MOTD banner. Caranya kita sama seperti cara sebelumnya, kita masuk ke config terminal. Kemudian kita masukkan perintah banner MOTD.
dan kalimat yang akan kita jadikan sebagai banner. Di sini saya menuliskan kalimat this is secure system authorized access only, yang artinya ketika orang lain masuk ke Vault Console, mereka mengetahui bahwa mereka tidak dapat mengaksesnya karena hanya orang-orang tertentu yang dapat mengaksesnya. Dan kita pastikan kita exit. Pada saat tampilan awal di sini terdapat banner this is secure system authorized access only. Maka kita telah berhasil membuat metode bannernya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu setelah kita mengkonfigurasi yang lain, konfigurasinya telah kita lakukan pada part pertama sampai part ketiga. Part terakhir yaitu menyimpan, part keempat yaitu menyimpan file konfigurasi pada npram. Caranya kita tinggal masuk ke mode privilege mode, kita enable, masukkan passwordnya, kemudian kita ketikkan perintah copy running config spasi startup config, kemudian kita enter. Ini terdapat destination file startup config, kita enter juga. Oke, setelah itu kita pastikan apakah konfigurasi filenya telah kita simpan pada npram. Caranya kita tinggal ketik perintah show startup config. Kemudian kita bisa lihat bahwa file konfigurasinya telah kita simpan. Langkah sampai sini kita telah mengerjakan part pertama sampai part keempat dengan baik. Kemudian langkah selanjutnya yaitu part terakhir, step 5, yaitu mengkonfigurasi ulang part pertama sampai part keempat pada switch yang kedua. Caranya masih sama, cuma di sini saya akan langsung saja kita enable dulu, kemudian kita masuk ke config terminal untuk mengganti namanya. Di sini saya mengganti namanya menjadi S2. Yaitu kita masukkan password untuk jalur Vault Console-nya. Passwordnya kita samakan saja dengan switch yang tadi, yang pertama. Kemudian kita lanjut ke enable passwordnya saja langsung. Kita samakan aja semuanya sama passwordnya dengan switch pertama. Kita enable, terus kita enable secretnya juga. Terus kita buat banner juga. Sini saya menuliskan kalimat switch 2 Politeknik TEDC.
Kalau berhasil nanti kita lihat pada saat kita cek di vote console dan kita enter. Selanjutnya kita akan mengenkripsi password sehingga tidak dapat dilihat. Kemudian itu kita exit, kita pastikan semua settingannya dengan cara exit dulu. Kemudian sudah bannernya telah berhasil, kemudian password juga telah berhasil kita buat. Oke, selanjutnya kita lihat juga settingan pada switch yang kedua ini. Caranya kita klik perintah show running juga, kemudian kita lihat bahwa namanya telah bisa kita ubah, kemudian terdapat password pada virtual console dan privilege mode, kemudian password juga terenkripsi. Kemudian setelah itu kita save di npram. Sama caranya, tinggal kita ketikkan perintah copy running config spasi startup config. Oke. Kita berhasil. Kemudian langkah selanjutnya kita lihat pada tracer activity-nya. Kita lihat assessment-nya. Setelah benar telah kita buat login, password, enable secret, hostname juga telah kita ubah, service-nya telah kita buat, service password-nya juga telah kita enkripsi. Kemudian yang terakhir adalah menyimpan pada npram. Di sini kita lihat skornya sudah semua terpenuhi, yang artinya kita telah selesai pada materi konfigurasi initial switch setting. Oke, terima kasih telah menonton videonya. Untuk melihat materi lainnya, kalian bisa lihat pada video lain di channel ini. Terima kasih.